Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arsitek Molekuler. Kali ini kita akan membahas materi kimia dengan pembahasan konfigurasi elektron. Baik, sebenarnya apa sih pengertian konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron yang bergerak pada lintasan atau kulit dari suatu atom. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi elektron. Cara pertama adalah menggunakan teori atom Niels Bohr atau dengan cara perkulit, di mana masing-masing kulit atau lintasan pada suatu atom itu diberi tanda dengan abjad K, L, M, N. Sedangkan untuk cara kedua digunakan dengan cara teori mekanika kuantum atau model atom modern atau bisa juga disebut dengan cara persekulit. Dan pada masing-masing persekulit diberi abjad S, P, D, F. Nah, apa sih perbedaan dari dua cara ini? Untuk cara pertama, dengan teori atom Niels Bohr, kita tidak bisa menentukan golongan dan periode dari unsur golongan transisi atau golongan B. Bisa dikatakan bahwa teori atom Niels Bohr hanya bisa menentukan periode dan golongan dari golongan A saja. Sedangkan untuk teori yang kedua, kita bisa menggunakan dan menentukan golongan serta periode dari unsur golongan A dan juga unsur golongan B. Begitu teman-teman. Baik. Untuk yang pertama, kita pelajari dulu teori atom Niels Bohr atau teori perkulit yang ditandai dengan abjad K, L, M, dan N. Nah, bisa kita lihat ini adalah struktur dari suatu atom. Yang berwarna orange ini adalah inti atom. Dan lingkaran-lingkaran yang ada di sebelahnya ini disebut dengan kulit atau lintasan dari atom. Nah, pada kulit pertama atau lintasan pertama, di mana N sama dengan 1, ditandai dengan abjad K. Untuk lintasan kedua, atau N sama dengan 2, ditandai dengan abjad L atau kulit L. Untuk lintasan yang ketiga, ditandai dengan kulit M. Untuk lintasan yang keempat, atau N sama dengan 4, disebut dengan lintasan atau kulit N. Nah, pada masing-masing lintasan ini bisa kita lihat ada bulatan berwarna biru. Nah, bulatan biru itu disebut dengan elektronnya, elektron yang melintasi kulit tersebut. Dan elektron-elektron tersebut jumlahnya berbeda-beda. Untuk menentukan jumlah maksimum dari elektron tiap kulit, kita menggunakan rumus 2N pangkat 2, di mana N ini adalah urutan kulit keberapa. Baik, kita langsung ke contoh saja. Untuk kulit K atau N sama dengan 1 atau lintasan yang pertama, kita masukkan ke rumus 2N pangkat 2. 2 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Maka jumlah elektron maksimal atau maksimum pada lintasan pertama atau kulit K berisi 2 elektron. Untuk kulit L atau kulit yang kedua, N sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus 2N pangkat 2, 2 dikali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 8, maka jumlah elektron maksimal pada kulit L atau kulit kedua ini, lintasan kedua, elektron maksimalnya adalah 8. Begitu pula seterusnya, pada kulit atom ketiga, yang dinamakan dengan M atau diberi abjad M, jumlah elektron maksimalnya adalah 18. Pada kulit atom keempat, atau yang disebut dengan kulit N, jumlah elektron maksimalnya adalah 32. Baik, kita langsung ke contoh cara mengkonfigurasikan elektron dengan cara teori atom Niels Bohr. Di sini sudah ada beberapa contoh. Saya jelaskan yang pertama, untuk atom Ca, dia memiliki nomor atom atau elektron 20. Nah, baik kita konfigurasikan dulu. Pada kulit K, kita isi 2 elektron. Karena
jumlah elektron maksimum 5. Pada kulit K adalah 2. Pada kulit L kita isi dengan 8 elektron karena maksimumnya adalah 8. Pada kulit ketiga kita isi dengan 8 elektron. Kenapa tidak 18? Karena kita bisa hitung. Di sini ada 20 elektron, sedangkan kita sudah mengisi 10 elektron, sisa 10 elektron lagi. Pada kulit M, jumlah elektron maksimalnya adalah 18, akan tetapi elektron sisanya tidak bisa memenuhi. Kita hanya bisa memenuhi 10 elektron. Oleh karena itu, kita ikut aturan ini. Apabila pada kulit M, harusnya terisi elektron yang tersisa. Apabila lebih dari 18, maka isi dengan 18. Apabila elektron yang tersisa ini kurang dari 18, maka kita isi dengan 8. Nah, oleh karena itu, pada kulit M kita isi dengan 8. Dan pada kulit N kita isi sisanya, yakni 2 elektron. Baik, kita jumlahkan total elektronnya 2 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 2, totalnya adalah 20. Selanjutnya, untuk konfigurasi elektron pada Se34. Pada kulit K, kita isi dengan 2. Pada kulit L, kita isi dengan 8. Pada kulit M, karena sisa dari elektron Se ini lebih dari 18, maka kita isi dengan 18. Dan pada kulit N, kita isi dengan elektron sisanya. Kita jumlahkan dari kulit K sampai N, 2 ditambah 8, ditambah 18, ditambah 6, totalnya adalah 34. Selanjutnya, SR38. Kita isi kulit K dengan 2, kulit L 8, kulit M 18, karena sisa elektronnya lebih dari 18, dan bisa memenuhi kebutuhan elektron pada kulit M. Kemudian, kulit N 8. Kenapa diisi 8? Kenapa tidak diisi 32? Karena elektron sisanya kurang dari 18 dan tentu tidak memenuhi 32. Dan pada kulit ke O atau kulit selanjutnya diisi dengan sisanya, yakni 2. Oke, selanjutnya K19 dengan nomor atom 19. Kulit K diisi 2, kulit L diisi 8, kulit M diisi 8. Karena sisa elektronnya ini kurang dari 18, maka diisi 8. Kemudian pada kulit N diisi 1. Selanjutnya, kita tentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron yang sudah saya jelaskan ini. Untuk menentukan golongan, kita bisa melihat dari elektron valensinya. Pada Ca20, elektron valensinya adalah 2. Maka dia masuk ke golongan 2A. Pada Se34, elektron valensinya adalah 6, maka dia masuk ke golongan 6A. Pada Sr38, elektron valensi atau elektron terakhirnya adalah 2, maka dia masuk ke golongan 2A. Dan pada K19, elektron valensinya adalah 1, maka dia masuk ke golongan 1A. Sedangkan untuk menentukan periode, kita bisa melihat dari jumlah kulitnya. Pada Ca20, kulit yang terisi ada 4, maka dia masuk ke periode 4. Pada Se34, kulit yang terisi elektron sampai dengan N, atau ada 4 kulit yang terisi, maka dia masuk ke periode 4. Untuk Sr38, ada 5 kulit yang terisi elektron, maka periode ini adalah masuk ke periode 5 untuk Sr38. Sedangkan untuk K19, jumlah kulit yang terisi ada 4, maka ia masuk ke periode 4. Baik, selanjutnya kita pelajari konfigurasi elektron
teori mekanika kuantum atau dengan cara persubkulit, di mana pada cara ini digunakan subkulit dengan abjad S, P, D, F. Nah, sebelumnya kita pahami dulu prinsip dari pengisian elektron. Pada pengisian elektron, kita gunakan prinsip Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari subkulit yang berenergi paling rendah, dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Oleh karena itu, pada pengisian konfigurasi elektron, kita harus mengikuti pola yang terdapat pada gambar ini. Kita ikuti aturannya sesuai dengan tanda panah yang terdapat pada gambar ini. Baik, harus kita pahami dulu bahwa subkulit S maksimal hanya terisi 2 elektron. Pada subkulit P maksimal boleh terisi 6 elektron. Pada subkulit D maksimal terisi 10 elektron dan pada subkulit F maksimal terisi 14 elektron. Pada pola gambar ini bisa kita lihat ada 8 letak kulit. Angka-angka 1-8 ini menyatakan letak kulit. Sedangkan abjad S, P, D, F menyatakan letak subkulitnya. Dan angka yang ada di atasnya ini, yang pangkat 6 ini, menyatakan jumlah elektron. Kenapa P sama dengan 6? Karena jumlah elektron subkulit P maksimalnya adalah 6. Saya ingatkan terlebih dahulu bahwa pengisian elektron mengikuti prinsip Aufbau harus diisi dari subkulit yang berenergi paling rendah dilanjutkan pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Oleh karena itu, pada pengisian elektron kita harus mengikuti pola yang terdapat pada gambar ini. Kita harus ikuti tanda panahnya. Baik, supaya tidak bingung, langsung kita ke contoh saja. Li3. Li memiliki nomor atom 3. Kita konfigurasikan. Untuk pengisian pertama dimulai dari energi yang paling rendah. Yang pertama yakni 1S. Subkulit S maksimal terisi elektron 2 elektron. Oleh karena itu, kita isi dengan 1S2. Selanjutnya, ikuti arah tanda panah ini. Yang diisi selanjutnya adalah 2S. Karena litium hanya mempunyai 3 elektron, dan pada 1S sudah terisi 2, maka pada 2S ini terisi sisanya. Oleh karena itu, hanya terisi 1 elektron, yang ditandai dengan 2S1. Oke, cara selanjutnya. Contoh selanjutnya yakni Mg12. Mg yang memiliki nomor atom 12. Kita isi pada subkulit S terisi 2 elektron, 1S2. Pada kulit 2S2, kemudian kulit selanjutnya, kita ikuti arah tanda panah ini. Oh, ke 2P. Kita isi 2P dengan 6 elektron. Karena subkulit P maksimalnya 6 elektron. Kita hitung ada berapa elektron sudah terisi? Ada 10. Dan sisanya adalah 2 elektron. Setelah 2P, kita ikuti arah tanda panahnya menuju ke 3S. Maka kita isi dengan 3S. Dengan elektron sisa yaitu 2. Maka untuk konfigurasi elektron Mg12 adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Selanjutnya AS33. Pengisian pertama pada 1S diisi 2, 1S2. Yang kedua yakni 2S terisi 2 elektron.
Selanjutnya, arah panahnya menuju ke 2P, terisi 6 elektron. Selanjutnya, tanda panahnya menuju ke 3S. Di sini terisi 2 elektron, 3S2. Selanjutnya, tanda panahnya menuju ke 3P. 3P terisi 6 elektron, karena maksimalnya 6 elektron, dan elektron dari AS masih terdapat sisa. Selanjutnya, tanda panah menuju ke 4S. Kita isi dengan 4S2 dengan elektron maksimumnya 2. Kemudian selanjutnya kita isi ke 3D, karena tanda panahnya ke 3D. Diisi dengan elektron maksimumnya adalah 10. Selanjutnya, dari 3D kita lihat dia menuju ke 4P. 4P diisi 3 elektron. Kenapa hanya 3? Karena elektron sisanya hanya ada 3. Maka 4P ini tidak diisi 6 tapi diisi 3. Apabila kita hitung total elektron dari konfigurasi ini, 2 ditambah 2 ditambah 6, 10. Sudah 10 ya. Kemudian 2 ditambah 6 ditambah 2, sudah 10. 10 tambah 10, 20. Ditambah 10 elektron dari 3D, jadi 30, ditambah 3 elektron dari P, maka 33. Sudah pas dengan nomor atom AS. Selanjutnya, yakni aturan penuh setengah penuh. Pada konfigurasi elektron, aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron dapat berpindah ke orbital lain atau ke subkulit yang lain untuk mencapai susunan yang lebih stabil. Nah, aturan penuh atau setengah penuh ini diterapkan untuk konfigurasi elektron yang memiliki akhir, yaitu pada subkulit D. Baik, contoh. Di sini ada konfigurasi dari Cu yang memiliki nomor atom 29. Kita coba konfigurasikan dulu ya. Nah, isi pada konfigurasi pertama yakni 1S2. Kemudian diikuti dengan tanda panah 2S. Diisi dengan 2S2. Selanjutnya ke 2P. Menuju ke 2P. Diisi dengan 2P6. Kemudian setelah 2P menuju ke 3S. Diisi dengan 2 elektron menjadi 3S2. Setelah 3S ternyata menuju ke 3P. Menjadi 3P6. Setelah itu menuju ke 4S. Jadi 4S2. Setelah 4S2 menuju ke 3D. Di sini menjadi 3D9. Karena elektron sisanya adalah 9. Nah, pada kondisi ini, akhiran subkulit D 39 relatif tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan itu, maka akan terjadi perpindahan elektron dari subkulit 1 ke subkulit yang lainnya agar mencapai susunan yang lebih stabil. Oleh karena itu, pada konfigurasi ini terjadi penataan ulang agar susunannya lebih stabil. Penataan ulangnya tersebut terjadi yakni perpindahan elektron dari kulit S1 kulit 4S2 ke kulit 3D9 menjadi 4S1 3D10. Yang artinya elektron pada subkulit S ini berpindah kepada elektron 3D10 agar diperoleh kondisi yang lebih stabil. Ini disebut dengan aturan penuh. Dan aturan ini hanya terjadi pada subkulit D. Bisa kita lihat
awalnya 3D9, kemudian menjadi 3D10 atau elektron pada D ini penuh. Ini adalah contoh untuk aturan penuh. Baik, kita ke contoh yang selanjutnya. CR24. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Jangan lupa ya, konfigurasi elektronnya kita harus mengikuti pola yang terdapat pada gambar ini. Nah, bisa kita lihat pada subkulit D terisi 4 elektron. Dan kondisi ini sangat tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, dia melakukan penataan ulang, di mana elektron pada subkulit S ini akan berpindah pada subkulit D, sehingga menjadi 4s1, 3d5. Kondisi 3d5 ini disebut dengan aturan setengah penuh, yang artinya 3D terisi setengah dari total elektron yang harusnya terisi. Di sini 3D hanya terisi 5, maka ini disebut dengan aturan setengah penuh. Elektron yang diambil selalu elektron yang berada pada subkulit S. Karena subkulit S ini energinya lebih rendah dan lebih dekat pada subkulit 3D, sehingga elektronnya lebih mudah untuk berpindah ke subkulit D. Baik, saya ulangi. Elektron akan melakukan penataan ulang untuk mencapai kestabilan. Penataan ulang ini hanya dilakukan pada elektron yang memiliki akhiran subkulit D, pada D3D9, atau D yang terisi dengan elektron 9, dan D yang terisi dengan elektron 4. Baik, sekarang kita menentukan golongan dan periode dari konfigurasi elektron dengan cara yang kedua, atau dengan cara persubkulit. Nah, kita pahami dulu aturannya. Untuk akhiran konfigurasi atau subkulit S atau P, maka ia termasuk ke golongan A. Untuk konfigurasi terakhirnya ternyata adalah subkulit D, maka ia termasuk dalam golongan B. Nah, untuk menentukan golongan, sama halnya pada cara yang pertama, untuk menentukan golongan kita lihat elektron valensinya, dan untuk menentukan periode kita lihat dari jumlah kulitnya. Khusus golongan B, penentuan elektron valensi itu ditentukan dari subkulit S dan subkulit D. Baik, pada contoh pertama, 3Li. Konfigurasi elektron terakhirnya adalah 2s1. 2 ini merupakan kulit, jumlah kulitnya. Angka 2 ini merupakan kulit. Maka 3L1 masuk ke periode 2. Selanjutnya, untuk menentukan golongan, kita lihat elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 1. Karena pada konfigurasi ini yang terakhir adalah S, maka ia termasuk ke golongan A. Oleh karena itu, dia termasuk ke golongan 1A. 3Li masuk ke golongan 1A dengan periode 2. Selanjutnya pada Mg. Konfigurasi terakhirnya adalah 3s2. 3 adalah jumlah kulitnya, maka ia masuk ke periode 3. 2
adalah elektron valensinya, karena akhirannya adalah S, maka masuk ke golongan 2A. Selanjutnya, AS33. Konfigurasi terakhirnya adalah 4P3. 4 adalah jumlah kulitnya, maka ia masuk ke periode 4, dan 3 adalah elektron valensinya. Karena ini adalah subkulit P, maka ia masuk ke golongan A. Oleh karena itu, 33AS masuk ke golongan 3A. Selanjutnya, pada 16S. Pada 16S, elektron valensinya adalah 3S2, 3P4. Ini masuk ke 3S2, 3P4 karena terdapat pada nomor kulit yang sama, 3S2, 3P4. Kulit terakhirnya adalah 3. Jumlah kulitnya adalah 3, maka ia masuk ke periode 3. Elektron valensinya kita tambahkan 3S2, 2 elektron dari S, ditambah dengan 4 elektron dari P, maka elektron valensinya adalah 6. Karena diakhiri dengan subkulit P, maka ia masuk ke golongan 4A. Oke, pada 24CR diakhiri dengan golongan B, karena akhirannya subkulitnya D. Nah, pada golongan B, penentuan elektron valensi itu ditentukan dari subkulit S dan D. Maka 4S1 di sini terhitung sebagai elektron valensi. Baik, kita tentukan periodenya dulu, yakni berdasarkan jumlah kulitnya. Jumlah kulit terbesar adalah 4, maka masuk ke periode 4. Sedangkan elektron valensinya kita hitung 1 elektron dari S dan 5 elektron dari D, jumlahnya adalah 6. Karena terakhir ini konfigurasi terakhirnya adalah D, maka ia masuk ke golongan B. Sehingga 24CR golongannya adalah 6B dan periodenya 4. Untuk contoh selanjutnya kita lihat di sini ada Cu dengan nomor atom 29 dan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 4S1, 3D10. Perlu kita ingat ya, pada golongan B atau dengan akhiran B ini penentuan elektron valensi diikuti dari subkulit S dan subkulit D. Baik, kita tentukan dulu periodenya. Untuk menentukan periode, kita lihat di sini jumlah kulit terbesarnya adalah 4, maka masuk ke periode 4. Untuk menentukan golongan, kita lihat elektron valensinya. Di sini apabila kita lihat D memiliki 10 elektron dan pada S ada 1 elektron. Kita jumlahkan ada 11 elektron. Kita lihat di aturan ini, subkulit S dan D, apabila elektron valensinya adalah 11, ini, maka ia masuk ke golongan 1B. Oleh karena itu, pada Cu29, dia masuk ke golongan 1B. Oke, selanjutnya pada Ni28, kita lihat golongan terakhirnya adalah 3D8 dan 4S2. Kita tambahkan elektron valensinya, totalnya 10. Lihat aturan ini, apabila elektron 10, dia masuk ke golongan 8B. Nih, golongan 8B, periodenya 4 karena jumlah kulit terbesarnya adalah 4. Baik, saya terangkan lagi. Pada subkulit S dan D, elektron valensi 8, 9, dan 10 masuk ke dalam golongan 8B.
Untuk elektron valensi dengan total 11 dan untuk elektron valensi total 11 masuk ke golongan 1B. Dan untuk ke elektron valensi total 12 masuk ke golongan 2B. Oke, untuk materi selanjutnya, bagaimana apabila suatu unsur itu memiliki muatan? Bagaimanakah cara mengkonfigurasinya? Yang perlu kita ingat adalah apabila unsur tersebut bermuatan positif, maka sebenarnya unsur tersebut melepaskan elektron. Apabila unsur tersebut bermuatan negatif, maka unsur tersebut menerima elektron. Contoh, 18P3-. Nah, di sini ada atom P dengan muatan minus sejumlah 3. Artinya P ini menerima elektron sebanyak 3 elektron, sehingga nomor atomnya adalah 18. Untuk mengkonfigurasikannya, kita harus kurangi dulu nomor atom dikurangi dengan muatannya, sehingga kita bisa menemukan nomor atom dari unsur netralnya. Karena minus ini menandakan ia menerima elektron, maka kita kurangi untuk menemukan nomor atom dari unsur netralnya. 18 dikurangi 3, hasilnya adalah 15. Sehingga untuk konfigurasi unsur netralnya adalah P dengan nomor atom 15 dan tidak ada muatan karena sudah kita kurangi, sehingga konfigurasinya adalah seperti ini. Konfigurasi terakhirnya adalah 3s2, 3p3 yang dijadikan acuan untuk menentukan golongan karena mereka sama-sama di kulit terakhir, yakni kulit nomor 3. Golongan kita lihat dari elektron valensi 2 ditambah 3, maka dia masuk ke golongan 5A. Untuk periode kita lihat jumlah kulitnya. Kulit terakhir yakni 3, maka masuk ke periode 3. Selanjutnya, 10Mg2+. Kita lihat, muatan positif ini menandakan bahwa unsur atau atom tersebut melepaskan elektronnya. Karena dia melepas elektronnya, maka kita harus menambahkan agar diperoleh unsur netralnya. 10 elektron kita tambahkan dengan muatan positifnya, yakni tambah 2, sehingga diperoleh 12. Dan untuk konfigurasi unsur netralnya yakni sebagai berikut. 12 Mg dengan konfigurasi terakhirnya adalah 3s2, sehingga golongannya yakni 2A karena elektron valensinya 2 dan periodenya 3 karena kulit terakhir dan kulit terbesar di sini adalah 3. Oke, baik teman-teman semua, selesai sudah pembahasan kita tentang konfigurasi elektron. Untuk teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih.